Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Fandi. Ya, gimana kabarnya Pak Eko? Alhamdulillah sehat Pak, tapi sedikit batuk ya. Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat terus ya Pak Eko ya. Iya Pak. Saya lihat akhir-akhir ini Pak Eko kok ada agak gimana gitu, mungkin ada kegiatan yang apa itu namanya dilaksanakan di sekolah gitu sehingga kelihatannya repot banget ini. Iya Pak. Ini kan saya kan kemarin mau ketemu Bapak, mau ada yang saya ceritakan Pak. Ya, berarti ada hal yang mengganjal ini yang membuat Pak Eko ada hal yang mengganjal dalam pembelajaran saya Pak. Oh ya, ngomong-ngomong, kira-kira ingin bercerita tentang apa ini? Berbicara tentang apa itu ini? Pak? Iya, itu Pak, pembelajaran yang bosan Pak. Jadi pembelajaran itu kurang aktif gitu Pak. Oh gitu. Berarti Pak Eko muridnya ada yang bosan ketika pembelajaran. Iya. Iya. Ada siswa yang kurang aktif gitu Pak. Siswa gitu. cepat bosan, kemudian kurang aktif gitu Pak. Ya. Kemudian tujuan Pak Eko untuk berbicara dengan saya itu apa tujuannya Pak Eko? Iya Pak, saya kepingin ketemu Pak Fandik itu agar terpecahkan Pak, agar pembelajaran saya itu anak-anak bisa aktif, kemudian anak-anak tidak cepat mudah bosan, begitu Pak, agar bisa tercerahkan dengan ketemu Pak Fandik ini. Oh ya. Anak tersebut bisa aktif ya Pak ya, agar tidak bosan dalam mengikuti pembelajaran ya Pak ya. Ya. Terus kemudian hal apa yang sudah Pak Eko lakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut Pak, tentang anak yang mulai bosan dan anak yang tidak aktif tersebut? Mungkin hal apa? Selama ini sebetulnya saya sudah menerapkan berbagai usaha Pak. Saya sudah menerapkan model pembelajaran, sudah menerapkan metode, sudah pakai media pembelajaran, itu tapi hasilnya masih kurang maksimal Pak. Siswa masih bosan, masih malas gitu Pak, kurang aktif. Oh gitu. Berarti Pak Eko ini sudah melakukan perubahan ya sesungguhnya ya. Cuma hasilnya kurang maksimal gitu lah. Mungkin dari skala 1 sampai 10, hal yang sudah dilakukan Pak Eko ini sudah berada di angka berapa Pak? Sekitar masih skala 6 Pak, kurang maksimal Pak. Oh, masih di skala 6. Iya. Terus kemudian Pak Eko ingin menaikkan ke angka berapa harapannya? Yang saya harapkan itu ya sampai 8 atau 9 Pak. Harapan saya itu bisa naik ke situ. Ya. Ingin ke angka 8 atau ke 9 ya Pak ya? Iya. Kemudian strategi apa yang Pak Eko lakukan untuk mencapai ke angka yang Pak Eko harapkan, ke angka 9 tadi? Strategi Pak Eko saya punya lakukan mungkin. Saya punya pandangan strategi itu saya akan menerapkan model pembelajaran PBL, kemudian diikuti metode pembelajaran tanya jawab, penugasan, dan membuat media pembelajaran. Karena kan pembelajaran berdiferensiasi, saya menerapkan konten, proses, dan produk. Saya juga itu Pak memetakan sesuai dengan kebutuhan anak, visual, auditori, dan kinestetik Pak. Iya. Dengan media tersebut mungkin diharapkan akan menaikkan ke angka yang diharapkan ya Pak ya? Iya Pak, harapan saya bisa nilai 8 atau 9 itu Pak. Oh biar iya. Pembelajarannya kan naik, udah aktif lagi gitu Pak. Iya.
Bagus Pak Eko, bagus strategi yang Pak Eko lakukan untuk menaikkan di grade yang telah ditentukan itu sudah bagus sekali. Mungkin dalam melaksanakan grade tersebut, melaksanakan strategi tersebut, Pak Eko ada bantuan atau melakukan kerjasama dengan guru atau lainnya, mungkin ada perlu bantuan atau melakukan bantuan gitu? Iya Pak. Melakukan bantuan. Yang jelas saya juga selalu minta bantuan Pak. Jadi kami itu kolaborasi dengan rekan sejawat guru samping saya. Karena kalau kita pembelajaran berdiferensiasi, kalau kita tanpa kolaborasi itu sulit Pak, karena kan juga membantu membuat medianya, kemudian bagaimana menyiapkan media, itu kan butuh bantuan Pak. Jadi tetap guru harus wajib bisa berkolaborasi dengan guru lain Pak. Kalau boleh tahu itu media yang bagaimana yang rencananya akan dibuat Pak? Video pembelajaran ya Pak ya? Oh, membuat video pembelajaran. Ya, banyak Pak. Media nanti yang saya terapkan itu kan banyak Pak. Kan meliputi visual, kemudian auditori dan kinestetik Pak. Saya menyiapkan 3 media Pak. Yang pertama itu media gambar, itu gambar-gambar media pembelajaran. Kemudian yang kedua itu suara video. Kemudian dan banner tempel Pak. Ada banner tempel itu juga media pembelajaran Pak. Itu menampung ketiga konten tersebut ya Pak ya, diferensiasi konten tersebut ya Pak? Iya Pak, karena media pembelajaran itu kan konten itu meliputi sesuai dengan kebutuhan anak Pak. Kan anak saya ada yang gaya belajarnya kan visual, auditori dan kinestetik. Jadi saya membuat 3 media itu sesuai dengan gaya belajar anak saya Pak. Oh gitu. Ya. Kemudian berapa lama waktu yang Pak Eko butuhkan untuk melakukan strategi tersebut bersama teman-teman sejawat tentunya ya? Saya bisa itu Pak menyiapkan membuat itu semua perkiraan 1 minggu Pak. 1 minggu cukup ya Pak ya? Cukup Pak, karena kan saya nanti menyusun media, kemudian saya kolaborasi dengan teman membuat media, kemudian apabila sudah siap, saya siap melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, mulai konten, proses dan produknya Pak. Oh iya, terus kemudian komitmen apa yang sudah Pak Eko lakukan untuk mewujudkannya? Ya. Komitmen saya yang itu Pak, jadi saya dalam waktu 1 minggu ini, yang waktu yang singkat, saya harus menyiapkan semua Pak, media pembelajarannya sesuai dengan kebutuhan anak, dan nanti kalau sudah waktunya siap melaksanakan pembelajaran, mulai model pembelajaran, metode dan media pembelajarannya Pak. Ya, tentunya dilakukan dengan semangat ya Pak ya. Iya Pak, tetap kita harus semangat sesuai dengan kebutuhan anak, terus kemudian kita jelaskan dan menerapkan model dan metode pembelajaran. Iya. Apakah sebelumnya Pak Eko sudah mempunyai opsi atau strategi untuk mengatasi permasalahan ini? Kenapa kok mengambil strategi PBL dengan media ini? Mungkin alasannya apa Pak? Sebetulnya kalau opsi media atau lain itu banyak Pak. Cuma saya itu cenderung cocok sesuai dengan yang saya pilih ini karena media pembelajaran ini cukup sederhana Pak. Karena kan siswa saya kan SLB Pak. Jadi pembelajaran itu yang nyata, yang simple tapi jelas. Jadi apa yang saya pilih ini sesuai dengan gaya belajar kebutuhan anak Pak. Jadi sudah sesuai, nanti insya Allah bisa menaikkan level dari skala 6, nanti ingin saya 8 atau 9 atau bahkan 10 Pak. Iya. Tentunya media yang bermakna bagi siswa ya Pak ya? Iya Pak, berpihak pada siswa. Berpihak pada siswa. Kemudian rencana tindak lanjut apa yang akan Pak Eko lakukan? Rencana tindak lanjut saya segera membuat
pembelajaran berdiferensiasi ini dalam waktu 1 minggu nih Pak, saya menyiapkan semuanya. Saya menyiapkan mulai konten, menyiapkan strategi proses, kemudian menyiapkan lembar produknya Pak. Jadi nanti saya menyiapkan semua media itu dan siap melaksanakan pembelajaran agar merubah dari siswa yang kurang aktif, kemudian harapan saya kan bisa aktif dan hasil belajar anak bisa naik Pak. Ya, tentunya dalam apa itu namanya melakukan tindak lanjut itu Pak Eko melaksanakannya sendiri atau tetap dengan berkolaborasi dengan temannya? Dengan kolaborasi Pak, dengan tadi membuat media, kalau kita tanpa bantuan teman sejawat guru kita sulit Pak. Makanya kan kita kan saling tolong menolong, kolaborasi dengan warga sekolah. Ya, kalau ya, kita ya. tidak dibantu sulit Pak. Ya, bagus Pak Eko, bagus. Ternyata tindak lanjut yang dilakukan Pak Eko sudah bagus. Kemudian saya tadi merangkum ya permasalahan Pak Eko tadi, anak yang sering malas-malasan pada saat kegiatan pembelajaran, ngantuk, kemudian cara mengatasinya Pak Eko tadi menggunakan metode PBL, di mana dengan Pak Eko tadi juga menggunakan berbagai macam media pembelajaran. Sebenarnya Pak Eko sudah membuat media pembelajaran, tapi tanpa menggunakan PBL. Tapi hasilnya anak tersebut masih belum meningkat secara signifikan. Kemudian Pak Eko membuat model PBL, kemudian membuat lagi media pembelajaran yang mudah dipahami oleh siswa, kemudian yang sesuai dengan karakteristik dan latar belakang siswa, dan kemudian medianya tersebut mudah ditangkap oleh siswa. Selain itu juga menggunakan metode yang bervariasi. Kemudian Pak Eko juga melakukan kolaborasi dengan teman sejawat. Kemudian Pak Eko juga akan melaksanakan kegiatan tersebut kurang lebih secara seminggu untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan membuat medianya. Oke, gimana perasaannya Pak Eko setelah bercerita panjang lebar ini dengan saya? Alhamdulillah sekarang puas Pak, sudah tercerahkan Pak. Dengan ketemu Pak Fandik ini saya punya ide untuk segera menerapkan pembelajaran Pak. Sudah tercerahkan permasalahan saya Pak. Ya, sebenarnya Pak Eko juga sudah secara tidak langsung itu Pak Eko juga bisa mengatasi permasalahannya sendiri. Saya hanya cuma membantu saja, mungkin menjelaskan arah kemana untuk Pak Eko-nya bisa menyelesaikan permasalahan tersebut dengan baik. Mungkin seperti itu ya Pak Eko ya. Iya Pak. Oke, 1 minggu lagi kita akan bertemu Pak Eko untuk menceritakan bagaimana perkembangan tentang hasil dari strategi yang telah Pak Eko lakukan. Jadi nanti 1 minggu depan kita akan saya akan bisa ketemu lagi ya Pak ya. Ya, saya akan menanyakan tentang perkembangan permasalahan tadi yang telah dialami oleh Pak Eko, dan semoga permasalahan tersebut sesuai dengan strategi yang telah Pak Eko laksanakan. Anaknya tersebut bisa Pak Eko bisa mencapai ke level yang telah diharapkan. Ya. Mungkin begitu ya Pak Eko ya. Ya, terima kasih Pak. Mungkin sampai di sini dulu Pak Eko pertemuan kita ini. Semoga hasilnya menjadi sesuai dengan harapan kita semua dan tetap semangat terus dalam menjalani terutama melaksanakan pembelajaran melalui PBL menggunakan media yang telah dibuat tersebut. Jangan lupa dalam kolaborasi nanti gunakan bahasa yang positif, gunakan komunikasi yang aktif dan positif sehingga permasalahan bisa diselesaikan secara maksimal.
Ya, terima Ya. kasih Pak. Ya, sama-sama Pak Eko. Semangat ya Pak Eko ya. Ya. Oke. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Fandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Eko. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat Pak Eko, tapi ada sesuatu di hati saya yang masih membuat apa itu merasa nggak nyaman gitu Pak. Ada. Oh Iya. gitu. Mm-mm. Gimana sekarang ini Pak Fandi ini sibuk apa ini? Ya ini seperti biasa Pak, sibuk ngajar anak-anak itu, apalagi anak kelas rendah itu sulit sekali dikendalikan karena usianya juga masih butuh apa itu namanya, masih butuh pemahaman lebih banyak lagi. Makanya dari itu perhatian saya itu sangat tercurahkan habis untuk apa itu namanya kegiatan pembelajaran, apalagi di kelas rendah ini. Oh iya, ini kan nganu Pak Fandi, ini kan musim yang sakit ya Pak ya. Iya, Untuk agar betul, jaga Pak. kesehatan Pak Fandi. Siap. Ya itu tadi Pak Iya. Eko. Ada hal yang mengganjal di hati saya yang ingin saya bicarakan ini sama Pak Eko ini. Oh iya, itu kan kemarin Pak Fandi mau ngomong sama saya tuh apa itu Pak? Coba disampaikan. Gini Pak Eko, apa itu namanya? Akhir-akhir ini salah satu murid saya itu sering telat masuk sekolah Pak Eko. Hampir tiap hari itu anaknya terlambat masuk ke sekolah. Oh gitu. Kemudian dengan adanya terlambat itu sangat berpengaruh sekali, mempengaruhi hasil akademiknya anak-anak. Iya. Saya ya. Terus itu Pak, terus tujuannya Bapak apa Pak? Mau ngomong sama saya ini? Ya Pak Eko, ya tujuannya saya ngomong sama Pak Eko ini, setidaknya Pak Eko itu bisa membantu saya dalam proses penyelesaian permasalahannya tadi, yang saya alami tentang anak yang sering terlambat masuk ke sekolah tersebut dan mempengaruhi hasil akademiknya Pak. Itu Pak Eko tujuan saya. Oh begitu. Jadi ada yang terlambat ya Pak ya. Terus Iya. apa yang diharapkan? Ya, ya harapan saya tadi dengan apa itu namanya, dengan saya berbicara dengan Pak Eko juga bisa membantu menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi. Kemudian anaknya juga tidak terlambat lagi, anaknya hasil akademiknya bisa bagus gitu Pak Eko. Oh begitu ya Pak ya. Iya. Lantas itu Pak, lantas apa yang sudah Pak Fandi lakukan selama ini? Yang sudah saya lakukan selama ini Pak Eko, saya sudah memanggil anak tersebut. Saya panggil, kemudian anak tersebut saya restitusi, saya ajak omongan dari hati ke hati. Gini, apa sih yang terjadi dengan kamu sesungguhnya gitu. Ternyata Iya Pak. itu anaknya itu tiap malam sering, hampir tiap hari itu membantu orang tuanya menjaga warung. Ya, sedangkan warungnya tersebut tutupnya sekitar jam 11 malam. Nah, pada saat itu anaknya tidak langsung istirahat, melainkan anaknya tersebut itu malah bermain gadget, bermain HP, sampai bahkan sampai pagi hari, sehingga menyebabkan anak tersebut itu bangunnya kesiangan Pak. Bangunnya siang, pasti setengah 7, di atas setengah 7, sehingga anak tersebut juga
apa itu namanya, akhirnya terlambat ke sekolah. Sebenarnya sudah saya restitusi itu anaknya, tapi tetap Iya, Pak. saja ya. Terus itu Ya. Pak Fandi, kalau Pak Fandi nilai dari skala 1 sampai 10 itu berapa Pak nilainya sekarang ini? Ya, itu setelah saya restitusi Pak Eko, itu sebenarnya ada perubahan, sedikit perubahan, belum banyak. Itu sudah di angka 6 Pak Eko. Itu setelah saya restitusi Iya. itu anak tersebut sudah masuk di angka 6 ternyata. Terus kemudian yang ingin dinaikkan itu ke skala berapa Pak? Ya, harapan saya itu saya ingin menaikkan di angka 10 Pak. Jadi anak tersebut masuk ke sekolah itu sebelum jam pelajaran atau jam masuk sekolah dimulai. Jadi minimal seandainya masuknya kita mulai kegiatan pembiasaan itu jam 6.45, ya setidaknya setengah 7 sudah sampai sekolah gitu Pak. Ya. Kemudian itu Pak, apa ada strategi atau ide yang akan Bapak lakukan? Gini Pak Eko, saya itu sebetulnya kemarin itu mempunyai strategi, memikirkan bagaimana kalau saya memanggil orang tua anak tersebut untuk saya ajak sharing, agar apa itu namanya, terjadi komunikasi antara saya sebagai wali kelasnya dan orang tuanya sebagai wali murid yang mengontrol kegiatan atau aktivitas anak tersebut di rumah. Jadi harapan saya itu strategi yang saya lakukan itu adalah memanggil orang tuanya ke sekolah, saya ajak omong tentang permasalahan yang anak tersebut, bahwa anak tersebut sering hampir setiap hari itu telat masuk ke sekolah, sehingga berpengaruh pada nilai akademiknya yang setiap hari itu sangat kurang sekali. Ya, gitu Iya. Pak Eko kira-kira. Terus itu Pak, kalau dalam mau melaksanakan ini, apakah ada itu khawatirnya ada kendala Pak? Apakah ada kendala Pak kira-kira? Ya, kendala saya ada Pak, sebenarnya ada kendala yang saya hadapi itu pada saat saya panggil dulu, saya panggil pernah itu ternyata orang tuanya tidak datang Pak Eko, tidak datang, padahal itu kan sangat penting, nggak datang dengan alasan apa itu namanya, kalau pagi itu juga menjaga warung, nggak ada yang menjaga warung nanti gitu. Akhirnya beliau nggak memenuhi panggilan yang saya undangan yang saya berikan dulu. Tapi ini coba saya panggil lagi. Barangkali beliau juga mempunyai inisiatif agar anaknya lebih baik lagi ketika di sekolah itu, terutama dalam hal tidak terlambat dan akademiknya bisa bagus gitu Pak Eko. Ya, bagus Pak. Ini Pak Fandi ini sudah ada solusi untuk menangani kendala. Terus itu Pak, apakah ada membantu Pak untuk rencana melaksanakan strategi ini Pak? Ya, ada Pak Eko. Saya sudah saya akan melakukan kolaborasi dengan rekan guru saya, terutama karena ini anaknya itu kelas 3, maka saya akan berkolaborasi dengan guru kelas 2, wali kelas sebelumnya, dengan harapan wali kelas tersebut sudah mengerti karakteristik anak tersebut,
Dan ya sudah mengerti karakteristik anak. Kemudian orang tuanya juga mohon maaf, guru yang saya ajak kolaborasi tersebut juga sudah mengerti latar belakangnya wali murid tersebut. Jadi kemungkinan kita akan nyambung untuk berbicara tentang penyelesaian permasalahan tersebut gitu Pak Eko. Oh ya, bagus Pak, berarti sudah kolaborasi. Kemudian itu Pak, kira-kira waktunya berapa lama Pak untuk penerapan strategi ini Pak? Ya, untuk waktu yang kita butuhkan Pak Eko itu nggak lama sebenarnya, hanya seminggu kira-kira cukup, karena ya seminggu kira-kira cukup, karena nanti kalau kayak saya panggil 2 hari lagi saya panggil, kalau tidak ada apa itu namanya tidak ada respon darinya, maka akan saya home visit Pak Eko. Saya akan datangi ke warungnya, barangkali nanti saya di warung juga dijamu. Iya. Ya, Iya, Pak bagus Eko. Pak. Berarti Ya. Bapak akan cepat melaksanakan dalam waktu 1 mingguan ya Pak ya. Iya, betul. Itu Pak. Kemudian komitmen apa Pak? Komitmen apa yang akan Pak Fandi wujudkan? Ya. Komitmen yang saya wujudkan itu, saya akan bersemangat Pak menghadapi kasus tersebut, semangat untuk menyelesaikan kasus tersebut, semangat untuk menghadirkan orang tuanya, kemudian semangat untuk mengajak ngobrol dengan orang Oh iya Pak, tuanya gitu. bagus. Kemudian ya itu Pak, rencana tindak lanjutnya apa Pak Fandi? Ya, untuk rencana tindak lanjut ke depan Pak Eko, saya yaitu akan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara berkolaborasi dengan rekan sejawat saya. Kemudian saya juga akan memanggil orang tuanya, atau apabila orang tuanya tidak datang, maka kedepannya juga saya akan melakukan home visit terkait permasalahan tersebut, agar permasalahan tersebut bisa segera tuntas teratasi gitu Pak Eko. Oh Ya, bagus Pak. ya, Kalau saya rangkum ini kan tadi permasalahan Pak Fandi kan ada siswa yang sering terlambat ya Pak ya. ya, Kemudian Betul. Bapak sudah melakukan restitusi, tapi Betul. hasilnya belum maksimal. betul. Kemudian Pak Eko. Bapak sudah mempunyai strategi atau ide dengan memanggil orang tua atau Iya. bisa langsung visit ya Pak ya. Iya betul Pak Eko. Bagus Pak. Ya. Iya, Juga tadi Bapak kolaborasi dengan rekan sepak guru. iya betul. Saya akan berkolaborasi dengan teman Ya. sejawat Pak Eko. Bagus Pak. Bagus. Gimana Pak perasaannya setelah ngobrol dengan saya ini? Saya merasa senang Pak Eko, puas, plong, fresh gitu. Setidaknya ada yang saya ajak untuk ngobrol, untuk menyelesaikan permasalahan yang saya alami, sehingga apa itu namanya, perasaan saya itu tidak ada yang mengganjal lagi di hati saya gitu. Iya. Ya, Itu Pak. Oke Pak, saya tunggu 1 minggu lagi ya Pak ya, kita ketemu lagi. iya Pak Eko. Ya, nanti Siap. saya tunggu 1 minggu lagi. Nanti tolong dilaporkan setelah penerapan Bapak ini ya. Siap Pak Eko, siap. Siap, nanti akan saya terapkan Oke. 1 minggu lagi. Ya, sampai di sini dulu ya Pak. Ya Pak Eko. Ya, terima Terima kasih kasih. Pak Eko.